Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Rizantia Nurmulia, NIM G1D018012. Di sini saya akan menjelaskan dua buah materi. Yang pertama ada regresi polinomial dan yang kedua ada variabel dummy. Baik, di sini pertama ada polinomial berbagai ordo dalam regresi. Seperti yang kita ketahui, regresi polinomial merupakan salah satu regresi linear dengan efek kuadrat. Kedepannya saya akan menjelaskan tentang teori-teori dalam regresi polinomial. Model-model regresi polinomial dapat terdiri dari satu, dua, atau lebih dari dua variabel bebas, dengan setiap variabel bebas memiliki pangkatnya masing-masing. Misalnya, di sini ada model dengan satu variabel bebas ordo 2. Ada y(i) sama dengan beta 0 plus beta 1 xi plus beta 2 xi kuadrat plus epsilon i. Dan model dengan satu variabel bebas ordo 3, di sini ada tambahannya beta 11 xi pangkat 3 plus epsilon i. Di sini ada xi kecil yang merupakan x besar i atau observasi ke i dikurangi dengan x bar atau observasinya. Kemudian, alasan menggunakan simpangan terhadap rata-rata dalam model regresi polinomial adalah bahwa x kuadrat dan seterusnya akan berkolerasi. Kemudian, jika dinyatakan dalam notasi matriks, maka jika menggunakan nilai asli, matriks X transpose X akan menghasilkan matriks singular, sehingga beta cap itu sama dengan X transpose X diinverskan dikali dengan X transpose Y. Nah, ini tidak akan mempunyai solusi yang unik. Nah, ini adalah susunan matriksnya, di mana matriks Y-nya itu seperti yang di atas, dan matriks beta yang akan terbentuk seperti yang di bawah ini. Selanjutnya, model regresi polinomial ordo 2 atau kuadratik merupakan model polinomial yang paling sederhana. Bentuk garis regresi polinomial ordo 2 adalah parabola. Arti koefisien model regresi polinomial ordo 2, di mana beta 0 menyatakan nilai y pada saat xi sama dengan 0, beta 1 disebut juga sebagai koefisien efek linear, dan beta 2 disebut sebagai koefisien efek kuadratik. Sehingga dalam hal ini kita dapat melihat efek dari kuadratiknya dibandingkan dengan efek dari linearnya. Apakah signifikan efek kuadratiknya dibandingkan dengan efek linearnya? Kemudian di sini ada kegunaan atau manfaat dari model regresi polinomial ordo 2. Pertama, pada saat fungsinya benar-benar merupakan polinomial ordo 2 atau kuadratik yang mengandung komponen aditif dari efek linear dan kuadratik. Dan pada saat fungsinya tidak diketahui atau kompleks, maka model polinomial ordo 2 merupakan pendekatan yang cukup baik untuk fungsi variabel respon. Kegunaan yang kedua ini sering dijumpai, namun dapat memberikan informasi yang sulit jika digunakan untuk ekstrapolasi pada rentang yang panjang. Nah, di sini ada contoh dari model dengan satu variabel bebas ordo 2. Untuk gambar A, di sini kita dapat melihat efek kuadratiknya. Untuk nilai betanya itu bernilai negatif, dan untuk gambar B, efek kuadratiknya untuk nilai betanya bernilai positif. Bisa kita lihat dari garis lengkungnya itu berlawanan arah. Kalau yang A itu dia menghadap ke bawah, parabolanya menghadap ke bawah, dan yang B itu parabolanya menghadap ke atas. Nah, itu perbedaan dari koefisien efek negatif dan positifnya dari efek kuadratnya. Selanjutnya ada contoh dari model dengan satu variabel bebas ordo 3. Di sini kita dapat melihat grafiknya itu
Untuk yang A, efek kuadratiknya bernilai positif, efek kubiknya bernilai positif juga. Dan yang B, efek kuadratiknya itu bernilai negatif, efek kubiknya juga bernilai negatif. Selanjutnya di sini ada model dengan dua variabel bebas ordo 2. Dapat dilihat modelnya di sini agak rumit karena nanti bakal ada interaksi antara X1 dan X2-nya. Nah, efek dari interaksinya itu dapat dilihat di bagian akhir modelnya yang sebelum epsilon. Di sini ada beta 12 xi1 xi2 itu merupakan efek dari interaksinya. Untuk efek kuadratik dari masing-masing xi-nya di sini juga ada, di mana xi1 sama dengan xi1 dikurangi dengan x bar 1 dan xi2 sama dengan x besar i2 dikurangi x bar 2. Dengan catatan bahwa model regresi di atas mengandung komponen linear dan kuadratik untuk masing-masing dari dua variabel bebas serta suku perkalian silang. Nah, yang berikutnya di sini ada contoh dari efek kuadratik dengan dua variabel bebas ordo 2. Untuk contoh yang ini tuh sangat sulit jika digambarkan dengan dua dimensi. Jadi di sini kita menggambarkan dengan 3 dimensi. Karena dia itu sudah mengikutkan variabel yang lain. Dari efek kuadratiknya begitupun dengan interaksinya. Itulah yang akan membuat contoh untuk model ini tuh sangat komplit. Nah, berikutnya di sini ada model dengan 3 variabel bebas ordo 2. Bisa dilihat modelnya ini lebih panjang lagi, lebih kompleks lagi. Dimana di sini juga bisa dilihat ada interaksi antara 3 variabelnya. Ada X1 dengan 2, X1 dengan 3, dan X2 dengan 3. Selanjutnya di sini ada asumsi-asumsi yang mendasari polinomial regresi, di mana seperti di awal tadi, regresi polinomial merupakan regresi linear yang pada hakikatnya akan membutuhkan YI yang merupakan random variable dan XI yang bukan merupakan random variable, yang artinya variabel tersebut belum terefek. Di sini ekspektasi untuk errornya sama dengan 0 dan variansinya konstan. Dan ada non-auto korelasi, dan kemudian error merupakan random variable yang terdistribusi secara bebas dan identik mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi atau biasa dituliskan sebagai yang seperti ini di bawah ini. Nah, sampai di sini untuk regresi polinomialnya. Selanjutnya kita akan ke materi berikutnya. Nah, materi kedua di sini ada variabel dummy. Pertama, ada pengertian dari variabel dummy itu sendiri, di mana variabel dummy dalam regresi adalah variabel dengan data kualitatif sehingga perlu diberikan kode antara 1 dan 0 atau angka biner untuk menjadi kuantitatif sehingga proses regresi bisa dilakukan. Jadi, apabila ada sebuah variabel, maka datanya itu hanya 1 atau enggak 0, 1 atau 0. Itulah yang disebut dengan variabel dummy atau biasa juga disebut dengan variabel binari. Nah, itu merupakan pengertian dari variabel dummy. Intinya variabel dummy itu adalah variabel yang datanya itu hanya terdiri dari 1 dan 0. Nggak ada angka lain. Selanjutnya di sini ada cara membentuk variabel dummy, di mana tiap kategori diberikan kode 1 dan 0. Kapan variabel dummy diberikan nilai 1? Yaitu ketika termasuk ke dalam include group, dan kode 0 ketika termasuk dalam exclude group. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa masuk ke contoh soal aja langsung.
Nah, di sini contoh yang pertama untuk data dummy dengan satu kategori. Ini tuh termasuk ke dalam contoh manajemen keuangan. Di sini peneliti ingin menguji apakah perusahaan yang merupakan ERM dan memiliki hutang yang tinggi atau debt ratio dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Jadi ERM itu merupakan X1 dan debt ratio itu merupakan X2 dan untuk Y-nya di sini ada ROA-nya. Nah, sekarang kita sudah punya X1 yang merupakan ERM dan X2 yang merupakan debt ratio dan juga Y yang merupakan ROA. Kita akan menguji apakah kedua variabel X itu akan berpengaruh ke variabel Y atau ROA. Untuk variabel debt itu merupakan variabel kuantitatif. Dia itu merupakan variabel perbandingan antara hutang dan tingkat ekuitasnya. Nah, karena itulah variabelnya ada angkanya. Sedangkan ROA itu sama dengan debt. Jadi dia juga merupakan variabel kuantitatif juga. Di mana itu merupakan variabel dari laba bersih dan total asetnya. Nah, untuk ERM di sini itu bukan merupakan variabel kuantitatif, dia itu merupakan variabel kualitatif. ERM di sini itu merupakan penerapan resiko dalam suatu perusahaan. Jadi ada perusahaan yang menggunakan, ada juga yang tidak menggunakannya. Nah, dari sinilah kita bisa gampang menentukan yang mana included group dan yang excluded groups-nya. Nah, jadi perusahaan yang menerapkan ERM itu kita kasih kode 1 yang termasuk dalam included group, dan perusahaan yang tidak menerapkan kita kasih kode 0 yang termasuk ke dalam excluded group. Nah, di sini kita dapat menentukan persamaan ekonometrikanya karena variabel yang digunakan itu merupakan variabel dummy yang hanya memiliki satu kategori. Jadi persamaan ekonometrikanya tidak jauh beda dengan persamaan regresi biasa, di mana Y sama dengan alfa atau konstantanya ditambah beta 1 D1, di mana D1 itu ERM, plus beta 2 X2, di mana X2 itu debt ratio. Nah, dengan ini kita akan menguji apakah kinerja keuangannya itu dipengaruhi oleh ERM dan debt ratio atau hutang. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini ada data dummy dengan lebih dari satu kategori. Sebelumnya kan kita hanya menggunakan kategori ERM, di mana yang ada yang menerapkan dan tidak menerapkan. Di sini ada lebih dari satu kategori. Ada 2 kategori, 3 atau 4 kategori. Nah, di sini kita menggunakan contoh yang mudah. Kita hanya menguji apakah suku bangsanya itu berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat Indonesia. Nah, di sini kan terdapat beberapa variabel suku bangsa. Seperti yang kita ketahui kalau suku Minang itu merupakan suku yang suka berjualan atau berdagang. Jadi kita akan meneliti apakah pendapatan masyarakat suku Minang itu lebih besar dibandingkan suku-suku yang lainnya. Seperti di sini ada suku Melayu, Jawa, dan Batak. Nah, di sini kan variabel kualitatifnya itu ada 4. Jadi nggak mungkin kita menggunakan 1 dan 0 sebagai variabelnya. Di atas ini berdasarkan buku Sumo Diningrat, jika suatu variabel kualitatif memiliki n kategori, maka hanya diperlukan n-1 variabel dummy. Maksudnya begini, memiliki n kategori itu maksudnya memiliki n yang tentunya lebih dari 1. Jadi jumlah kategori variabel dummy-nya itu hanya n-1. Di sini kan kita punya 4 variabel suku bangsa. Jadi variabel dummy kita n-1, 4 min 1 sama dengan 3. Ada 3 variabel dummy.
Nah, ini seperti di persamaan ekonometrikanya. Di sini ada D1, D2, dan D3. Di contoh ini saya tidak menggabungkan antara variabel kuantitatif dengan variabel bebasnya atau variabel X-nya. Jadi variabel X-nya itu cuma variabel dummy aja. Nah, untuk data dummy dengan kategori lebih dari satu, persamaan ekonometrika atau regresinya itu seperti ini. Jadi kita membuat 3 kategori, ada D1, D2, D3. Kategori 1 atau dummy 1 untuk suku Melayu, kategori 2 atau dummy 2 untuk suku Minang, dan kategori 3 atau dummy 3 itu untuk suku Jawa. Nah, kenapa nggak pakai suku Batak? Karena kita kembali ke rumus tadi. Sesuai dengan buku Sumo Diningrat, kalau kategorinya itu N-1. Jadi kita hanya menggunakan 3 kategori pertama, yaitu Melayu, Minang, dan Jawa. Nah, selanjutnya kita akan menentukan untuk grup included dan excluded-nya. Nah, untuk seorang yang suku Melayu kita gunakan kategori 1, dan untuk yang tidak Melayu kita gunakan kategori 0 atau excluded-nya. Begitu pula dengan suku Minang dan Jawa. Kategori 1 untuk yang suku Minang dan kategori 0 untuk yang tidak suku Minang. Begitu pula dengan yang Jawa 1 untuk yang suku Jawa dan 0 untuk yang tidak suku Jawa. Jadi maksudnya di sini tuh untuk seseorang yang tidak suku Minang, maka kategorinya di variabel D3 itu 0. Jadi maksudnya di sini tuh untuk seorang yang suku Melayu atau yang berkategori 1, ketika dia masuk ke dalam D2, maka dia masuk ke kategori 0 karena dia tidak merupakan suku Minang. Yaitu suku Melayu di kategori 1. Di variabel 1 dia berkategori 1 karena dia merupakan suku Melayu. Di variabel 2 dia berkategori 0 karena dia tidak merupakan suku Minang. Nah, di contoh yang ketiga ini berkaitan dengan manajemen keuangan internasional. Nah, di sini juga ada contoh lainnya tentang data dummy dengan N kategori atau lebih sama dengan 1, bisa dibaca sendiri. Nah, di sini juga ada beberapa contoh lainnya tentang data dummy yang N kategori atau lebih dari 1. Bisa dilihat ada berapa di sini. Contohnya dengan permasalahan berbeda tapi dengan penyelesaian yang sama. Bisa dibaca sendiri. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.